cara menginstal Linux Mint di dalam VMware Workstation 16 Player. Sebelumnya kita harus membuat dulu virtual machine yang baru. Caranya, kita klik Create a New Virtual Machine. Setelah itu, kita atur installer disk image filenya, kita arahkan ke downloadan Linux Mint 201 Cinnamon yang bisa teman-teman download pada e-learning. Terus diarahkan letak penyimpanannya. Setelah itu, kita klik Next. Untuk disk operating sistemnya otomatis terpilih Linux. Versinya kita tidak usah ganti lagi, versinya tetap Ubuntu. Terus Next. Machine name-nya bisa kita ubah. Misalnya kita namakan Mint. Setelah itu klik Next. Untuk maksimum disk size-nya kita pakai default saja 20. Terus untuk pemilihan store virtual dengan split virtual disk-nya kita pilih store virtual disk as single file. Terus klik Next. Setelah itu kita klik Finish. Untuk mesin virtualnya sudah tersedia. Selanjutnya untuk menjalankannya kita klik Play Virtual Machine. Ini kita klik OK saja. Kita menunggu proses yang berjalan pada virtual machine-nya. Jika ada muncul the following software is available for download, kita remain leader aja sambil menunggu proses booting pada sistem operasi di dalam virtual machine. Kita tunggu sekejap. Ya, setelah itu muncul halaman dari sistem operasi Mint-nya. Sekarang kita melakukan install Linux Mint dengan cara kita double klik install Linux Mint. Jika kursor sudah berubah seperti tadi, maka akan masuk ke dalam proses instalasi. Untuk pilihan pertama, pilihan bahasa, kita tetap saja pilih Inggris. Bisa juga teman-teman ganti menjadi Indonesia. Tapi saya lebih prefer kita tetap pilih saja bahasa Inggris. Terus kita klik continue. Untuk layout keyboard maupun bahasanya, kita tetap saja pilih default yaitu Inggris. Terus continue. Untuk multimedia codes-nya tidak usah kita centang, kita langsung klik continue. Kita bersabar, masih sementara proses. Pada saat di tipe instalasi, kita menggunakan pilihan yang sudah dipilih atau sudah bawaannya, yaitu Erase Disk and Install Linux Mint. Kita langsung saja klik install. Nah, otomatis sudah dibuat model partisinya. Kita langsung klik continue.
Untuk pilihan tipe zona waktunya, kita pilih saja default bawaan. Ini Makassar, saya biarkan saja, terus klik continue. Untuk identitas pengguna dari OS-nya, kita ketikkan saja misalnya seperti user. Untuk memudahkan, passwordnya juga sama, yaitu user. Confirmnya juga harus sama, user. Semuanya saya ketik huruf kecil sesuai dengan nama usernya. Terus klik continue. Setelah itu proses pengkopian file dan instalasinya akan berjalan. Kita biarkan saja dan sambil menunggu. Untuk cepat atau tidaknya dalam proses copy maupun instalasi ini tergantung dari spek masing-masing laptop atau komputer yang digunakan. Bisa saja cepat, bisa saja lama. Jadi ini relatif ya, tidak memungkinkan waktu yang dihabiskan untuk mengcopy dan install OS di dalam virtual machine ini sama-sama cepat ataupun sama-sama lambat. Jadi relatif tergantung dari spesifikasi komputer atau laptop yang di. Kita bersabar sampai prosesnya selesai. Ya, proses kopinya sudah selesai. Sekarang masuk ke proses instalasi OS-nya ke dalam virtual machine. Jadi kita bersabar lagi. Umumnya dalam menginstal sistem operasi Linux menggunakan virtual machine atau VBox itu biasanya memakan waktu sekitar 15 sampai 30 menit. Bisa juga lebih lama kalau misalnya kita memiliki spesifikasi komputer dengan memori di bawah 4 GB. Oleh karena itu disarankan untuk menggunakan virtual machine baik firmware maupun VBox. Minimal memori atau RAM yang digunakan adalah 4 GB sehingga pada saat dialokasi di dalam virtual machine-nya bisa membantu dalam komputasi ataupun proses yang lebih cepat. Nah, sekarang dalam proses instalasi language specs, ditunggu saja. Supaya tidak bosan, mungkin sambil install, teman-teman ngemil atau melakukan hal-hal yang lain sehingga tidak memakan waktu atau membuang waktu sia-sia dalam menunggu proses instalasi ini selesai.
Satu lagi tips, yaitu pada saat instalasi OS ini tidak perlu kita connect internet ya. Ini kebetulan karena saya terkoneksi internet, makanya terjadi downloading language text. Sebenarnya ini bisa saja di skip, namun karena prosesnya sudah berjalan, jadi saya biarkan saja. Ya, proses download language pack-nya sudah selesai. Sekarang dilanjutkan dengan proses penginstalan OS-nya. Ya, ternyata tidak terlalu makan waktu ya. Tadi makan waktunya saat masih mendownload language pack-nya. Oleh karena itu, saya sarankan lagi, diusahakan jangan sampai pada saat melakukan instalasi sistem operasi utama yaitu Windows tidak terkoneksi dengan internet. Sehingga saat kita menggunakan virtual mesin, dia tidak secara otomatis mengikuti dari sistem operasi utama kita yaitu Windows. Baik, ini sementara melakukan konfigurasi hardware. Kita menunggu lagi. Ya, ini video ini mungkin agak panjang teman-teman ya. Ini memang sengaja saya tidak lakukan pattern atau apapun supaya benar-benar real apa yang terjadi saat proses instalasi di tempat saya. Oke, prosesnya lanjut lagi sekitar 70% proses instalasi yang berjalan sudah berhasil. Tinggal sedikit lagi, kita bersabar saja.
Baik, untuk instalasinya sudah berhasil. Sekarang kita akan melakukan restart dengan cara klik restart now. Biarkan saja proses berjalan untuk restartnya. Jika muncul ini, kita klik enter. Kita tekan enter saja. Ya, kita sudah berhasil booting dan sekarang kita memasukkan password yang tadi kita buat waktu instalasi. Saya tadi memasukkan passwordnya sama dengan penggunanya, yaitu user. Terus tekan enter. Baik teman-teman, demikianlah instalasi kita yang cukup panjang, dan ini merupakan tampilan saat instalasi kita sudah berhasil. Ini adalah kata sambutannya. Linux sudah berhasil kita install di dalam VMware Workstation 16 Player ini, dan untuk pertemuan berikutnya kita akan melakukan uji coba Linux-nya. Demikianlah tutorial singkat cara melakukan instalasi Linux Mint versi 20 di dalam VMware Workstation 16 Player. Sampai jumpa lagi di video-video berikutnya. See you!